Nah, ini jika berhasil menjalankan prosedur 11 dan 12, selanjutnya kita buat lagi dua prosedur lain ya. Ini dengan cara seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini materi yang akan kita bahas adalah subprosedur pada VBA Excel. Nah, di sini nanti kita akan belajar apa itu subprosedur, kemudian cara membuat subprosedur, kemudian elemen-elemennya apa saja, kemudian nanti kita akan ada latihan. Nah, nanti latihannya membuat menggunakan seperti biasa yang pakai Excel. Nah, di sini yang di awal adalah pengertian dari subprosedur pada VBA Excel. Nah, subprosedur ini adalah merupakan salah satu jenis prosedur. Jadi dia itu merupakan bagian dari prosedur, makanya dia ada di subprosedur. Nah, istilah subprosedur pada jenis prosedur VBA ini merujuk pada istilah subroutines, yang secara umum bisa diartikan sebagai sebuah set instruksi yang dirancang untuk melakukan operasi atau tindakan aksi tertentu pada suatu program komputer. Jadi subprosedur nanti itu kita buat untuk melakukan sebuah operasi atau tindakan tertentu. Nah, misalnya kita membuat subprosedur hitung nilai, misalnya seperti itu, nanti ada rumusnya. Nah, ini subprosedur pada VBA Excel adalah sekumpulan kode VBA yang ditandai dengan statement pembuka sub dan diakhiri dengan statement end sub. Jadi nanti biasanya dia ada awalan sub, kemudian namanya, kemudian isi codingnya, instruksinya, kemudian ada end sub. Nah, subprosedur ini akan menjalankan suatu aksi, tindakan, atau tugas tertentu sesuai kode program yang diberikan di antara statement sub dan end sub itu tersebut, namun tidak mengembalikan atau menghasilkan sebuah nilai tertentu atau return ya. Jadi subprosedur sini dia tidak membalikan nilai ya. Jadi return value atau nilai akhir, inilah perbedaan utama antara jenis subprosedur dengan function prosedur. Beda halnya kalau function prosedur itu dia membalikan nilai. Nah, function prosedur ini bisa mengembalikan atau menghasilkan sebuah nilai tertentu. Sedangkan subprosedur itu tidak. Ya, jadi dia nggak membalikan nilai. Jika sebuah subprosedur dijalankan, maka kode program di dalamnya akan dijalankan dari awal sampai ditemukan statement end sub. Jadi dia itu semacam operasi perhitungan misalnya. Dia menghitung saja gitu, tanpa membalikan nilai. Jika Anda menjalankan perintah atau menu record makro pada tab developer Excel, maka Excel secara otomatis akan membuat sebuah VBA subprosedur. Nah, ini kalau kita lihat di modul cara membuat sebuah subprosedur. Jadi sintak atau cara penulisan dalam membuat subprosedur itu seperti ini. Nanti ada scope yang seperti kita bahas sebelumnya, ada private, public, friend, kemudian static sub, kemudian nama prosedurnya. Nama prosedurnya nanti bebas ya. Kemudian list argumen dari prosedurnya. Kemudian di sini baru ada instruksi atau kode program, kemudian ada exit sub, dan diakhiri dengan end sub. Setiap elemen subprosedur yang ada di dalam kurung siku ini bersifat opsional. Jadi yang ada di kurung siku ini kita boleh sertakan, boleh tidak, atau boleh dikosongkan lah seperti itu. Nah, dia yang paling penting utama adalah yang ini, sub dan end sub dan nama ya. Ini yang ada di kotak seperti ini boleh ditulis, boleh tidak. Nah, ini jika kita pernah melihat sebuah prosedur pada PBA, nah ini cara sederhananya seperti ini misalnya. Nah, ini contohnya sub nama prosedur. Ini adalah contoh penulisan subprosedur ya. Sub nama prosedur, kemudian buka kurung, tutup kurung begini, kemudian ini instruksi code programnya apa, kemudian diakhiri dengan end sub. Nah, ini contoh sederhana dari sebuah subprosedur adalah sebagai berikut. Ini contohnya untuk subprosedur untuk mengcopy nilai ya. Jadi nanti kalau kita lihat dari code-nya ini, dia mengcopy nilai
dari sebuah sel ke sel yang satu ke sel yang lain. Nah, ini kalau kita lihat ada sub, kemudian copy nilai, ini nama sub prosedurnya. Kemudian buka kurung tutup kurung, di dalamnya dikosongkan tidak apa-apa. Kemudian ini adalah komentar ya. Nah, jadi ini baris code-nya sheet 1 rank A1 sama dengan sheet 1 rank A2 C2. Nah, di sini perintahnya untuk mengcopy nilai yang ada di A1 yang berada di sheet 1 Excel ke sheet 1 rank C2. Nah, ini. Kemudian yang berikutnya dia mengcopy nilai D6 ke A2. Jadi dia mengassign nilai A2 ini ke D6. Nah, ini seperti ini. Jadi pada saat subprosedur dijalankan, dia langsung melakukan sebuah operasi atau tugas tertentu lah dia untuk mengcopy. Nah, ini untuk keterangannya, sub ini menunjukkan jenis sub prosedurnya. Kemudian copy nilai ini menunjukkan nama dari prosedur yang kita buat. Kemudian baris code teks copy nilai C2 ke A1, dan ini adalah diawali tanda petik merupakan keterangan atau komentar. Nah, dimana kalau ada komentar gini, dia tidak akan dieksekusi di programnya. Yang dijalankan atau dieksekusi ada yang tidak ada tanda petik seperti ini ya. Kemudian sheet 1 rank A1 ini merupakan baris kode yang berisi perintah untuk mengisi nilai sel A1 pada sheet 1 dengan nilai sel C2 pada sheet 1. Jadi di sheet 1 itu nanti kalau kita jalankan perintah ini, nilai yang ada di A1 akan dikopikan atau secara otomatis nilainya akan diisikan juga di C2. Nah, sama halnya dengan yang di bawah ini juga. Jadi copy dari A2 ke D6. Kemudian nsub ini adalah baris kode sebagai statement penutup. Jadi dia ada pembuka, ada penutup. Ini yang menunjukkan nilai, menunjukkan akhir dari prosedur copy nilai. Nah, selanjutnya kita akan coba jelaskan masing-masing elemen dari penyusun sebuah sub prosedur. Nah, ini kan ada elemen, kemudian privat, public, friend. Nah, keyword ini kemarin sudah dibahas ya. Kalau privat dia hanya bisa diakses atau dipanggil oleh prosedur di dalam modul yang sama. Jadi dalam modul yang sama dia hanya bisa dipanggil di situ. Kalau public dia bisa dipanggil dari setiap prosedur dari semua modul. Kalau friend ini digunakan pada kelas modul, untuk saat ini diabaikan dulu, nanti akan ada penjelasan lebih lanjut ya. Nah, keyword ini ketiganya ini yang juga sering disebut sebagai access modifier. Nah, selanjutnya access modifier mana tadi? Nah, ini dia bersifat opsional ya. Jadi dia bisa diisi bisa enggak, tapi otomatis kalau kita tidak dituliskan langsung, jika pada pembuatan atau saat deklarasi subprosedur ini tidak ada atau digunakan salah satunya, maka VBA Excel akan menggunakan keyword default, yaitu adalah public. Artinya dia bisa diakses dari mana saja. Tapi misalnya kalau kita mau bikin dia itu privat ya, kita tulis privat. Tapi kalau misalnya nggak ditulis apa-apa, dia otomatis jadi defaultnya public. Nah, ini tentang scope sudah banyak dibahas di yang sebelumnya, sudah ada dijelaskan juga. Nah, ini untuk elemen statik, pada deklarasi prosedur menyatakan bahwa setiap variabel lokal pada sebuah subprosedur akan disimpan atau tidak dibuang dari memori. Nah, ini jika keyword ini tidak ada digunakan, maka normalnya variabel akan dikosongkan setelah sebuah prosedur dipanggil. Kemudian elemen sub stack ini atau elemen sub wajib digunakan kalau kita ingin membuat sub prosedur. Jadi ini jangan ditinggal. Jadi misalnya sub nama prosedur, seperti itu kita membuat sub prosedur dengan nama yang kita tentukan. Nah, ini ada beberapa hal yang
kemarin ya, untuk penamaan sebuah prosedur. Nah, ini harus diikuti juga. Yang pertama, karakter pertama harus berupa letter abjad. Jadi bisa huruf A besar sampai, atau huruf A kecil A sampai Z ya. Kemudian karakter berikutnya dapat berupa huruf, angka, atau karakter tanda baca tertentu. Tidak semua tanda baca bisa digunakan. Kemudian tidak boleh memakai titik ya, dan spasi. Juga tidak bisa memakai karakter asterisk seperti ini tidak boleh. Kemudian tidak ada perbedaan antara huruf besar dan huruf kecil. Jumlah maksimum karakter yang bisa digunakan adalah 255. Kemudian ada elemen atau list argumen. Ini menunjukkan list atau daftar variabel yang mewakili argumen yang akan digunakan pada prosedur sub ketika dipanggil. Kemudian ada elemen instruksi atau kode program atau yang di dalam tadi ya. Ini adalah instruksi program yang merupakan baris kode atau perintah yang tadi kayak misalnya untuk mengcopy dari sel A6 ke C6. Nah, itu adalah elemen instruksi. Kemudian exit sub ini merupakan perintah untuk keluar dari sub prosedur terkait. Itu menandakan bahwa prosedur harus diakhiri dan tidak dilanjutkan ke baris program berikutnya. Jadi kalau misalnya ada dua baris program, di antaranya itu ada exit sub, itu otomatis baris program yang ketiga itu tidak dijalankan atau dia keluar ya otomatis. Elemen end sub ini bagian yang menandakan akhir sebuah sub prosedur, jadi elemen tak penutupnya. Nah, berikutnya kita akan coba latihan membuat sub prosedur pada VBA Excel ya. Nah, ini kita buat dulu ya. Kita buat sebuah file Excel berekstensi XLSM seperti biasa ya. Kemudian kita buat namanya bebas ya. Di sini nanti saya bikin namanya sub prosedur situ saja. Oke, kita mulai latihannya. Kita buka dulu Excel ya. Nah, kemudian kita buat sebuah project atau worksheet baru. Kita save. Ini saya save bebas ya. Kalian boleh namanya bebas. Ini saya bikin latihan sub prosedur gitu saja biar mudah. Kemudian jangan lupa extensionnya jadi Excel Macro Enable Workbook. Kemudian kita save. Nah, kemudian langkah berikutnya, pada file yang telah kita buat tadi, buatlah sebuah modul baru. Kemudian ubah nama modul baru tadi dari modul 1 menjadi sub prosedur. Nah, ini teman-teman silakan sambil dibuka modulnya ya. Ini kita buka di developer, kemudian masuk ke sini. Kemudian kita buat modul baru ya. Klik kanan kemarin. Set modul. Nah, modul ini kita ganti nama. Ini namanya kita ubah menjadi sub prosedur 1. Nah, ini sudah berubah. Nah, selanjutnya apabila Anda sudah mengikuti cari panduan yang dasar dari awal, membuka sub prosedur secara otomatis pada bagian atas modul window akan muncul teks kode option explicit. Oke, setelah kita membuat sebuah modul, kita ketikkan saja di sini. Nah, ini mungkin ada sedikit perbedaan di modul yang ini dengan mungkin karena versi yang ini ya untuk option explicit. Nah, itu biasanya dia ada muncul di awal gini. Kalau saya lihat yang di modul, mungkin ini karena perbedaan dari versi Excel-nya.
Nah, ini kita langsung saja ketikkan ya, misalnya seperti ini. Nah, ini kita akan buat 2 buah subprosedur ya. Ini 11, ini 12. Nah, ini kita buat seperti ini. Nah, ini perbedaan utama dari kedua subprosedur di ini yang kita buat, itu adanya keyword publik pada prosedur latihan. Ini yang ini nggak ada ya. Nah, ini dia ada, yang satunya ada publik, yang satunya tidak ada. Nah, ini sekarang kita akan coba jalankan 2 prosedur tadi. Jika langkah yang kita lakukan benar, maka saat dijalankan masing-masing prosedur akan memunculkan sebuah message box atau kotak pesan. Ya, coba kita jalankan. Ini dijalankan. Oke, latihan 11. Ini kalau kita arahkan ke sini, nah, ini dia akan menampilkan semua. Nah, ini jika berhasil menjalankan prosedur 11 dan 12, selanjutnya kita buat lagi 2 prosedur lain ya. Ini dengan cara seperti ini. Saya copy saja ya. Dan 14. Yang ini kita panggil untuk call latihan 11, dan yang bawahnya ini latihan 12, 14. Nah, ini kalau kita sudah jalankan, saat dijalankan prosedur latihan 13 akan memanggil prosedur latihan 11 harusnya ya. Ini kita akan arahkan kursor ke sini, kemudian di run. Nah, dia akan manggil prosedur latihan 11. Kalau saya arahkan di latihan 14, dia akan manggil latihan yang 12 ini. Nah, seperti itu ya. Nah, salah satu cara memanggil prosedur dari prosedur lain adalah dengan menggunakan keyword call atau diikuti dengan nama prosedur yang dipanggil. Jadi, misalnya nanti kalau kita mau bikin semacam pesan misalnya, data berhasil disimpan, nanti kita bikin subprosedur info berhasil simpan. Nah, itu tinggal panggil call saja. Pada saat sudah disimpan datanya, nanti tinggal kita call subprosedur yang mau kita jalankan, itu message box. Nah, ini ya, salah satu cara memanggil prosedur dari prosedur lain adalah dengan menggunakan keyword call. Ini ada subprosedurnya berbeda, latihan 11, 12, 13, 14. Latihan 13 ini mau manggil subprosedur latihan 11, dia tinggal pakai keyword call. Nah, seperti itu. Nah, ini sampai detik ini ternyata dengan menggunakan keyword publik atau tidak mempengaruhi akses sebuah prosedur saat dipanggil dari modul yang sama. Ini dalam modul yang sama ya, subprosedur 1. Nah, sekarang kita akan coba buat lagi sebuah modul dengan nama subprosedur 2. Nah, ini modul, kemudian kita ubah name-nya. Ini jadi subprosedur 2. Seperti ini ya. Nah, kemudian kita akan buat modul lagi. Pada modul yang pertama baris 4 prosedur, sedangkan pada modul VBA kedua masing-masing kosong. Nah, ini. Selanjutnya pada modul kedua atau modul dengan nama subprosedur 2, kita buat subprosedur seperti pada modul ya. Jadi di sini sama. Ini manggil yang 11 ya. Yang ini manggil yang 12. Nah, ini kita akan coba subprosedur latihan 21 berisi kode memanggil prosedur 11. Sedangkan latihan 22 ini berisi untuk memanggil prosedur di latihan 12. Nah, ini kita akan coba latihan 21 dulu. Arahkan kursor di baris yang subprosedur 21. Nah, dia berhasil. Kita panggil di latihan yang 22. Ya, ini. Nah, dia berhasil. Nah, ini ternyata kedua subprosedur 11 bisa dipanggil dari modul lain yang berbeda.
Nah, selanjutnya kita tuliskan lagi script kode berikut untuk menambahkan sebuah prosedur sub pada modul sub prosedur 2. Nah, ini di latihan yang 23 kita buat langsung dipanggil secara bersamaan ya. Ini kita running. Nah, dia langsung 11, 12 seperti itu. Nah, jika sudah selesai, ini silakan dijalankan. Nah, ini dia akan menjalankan langsung dua prosedur. Jadi kalau yang ini sudah kita klik OK, dia akan menjalankan modul yang sub prosedur yang kedua. Nah, ini dari beberapa keyword yang sudah kita lakukan, ini dapat disimpulkan bahwa keyword publik pada statement deklarasi sebuah subprosedur menjadikan prosedur tersebut memiliki scope project level, artinya dapat diakses atau dipanggil dari modul yang lain, bahkan dengan cara yang benar dapat juga diakses dari project VBA atau file Excel yang lain. Jadi nanti kalau misalnya kita bikin VBA Excel yang lain lagi, misalnya ditambahkan sini, ini kan VBA Excel latihan subprosedur, misalnya kita bikin lagi yang lain, nanti akan muncul di sini, itu tetap bisa dipanggil ya. Jika sebuah prosedur dideklarasikan tanpa menyertakan keyword publik atau privat, maka dianggap menggunakan keyword public. Ini ya, 11 dan 12 ini kan di sini ada public, sini ada nggak ada. Jadi ini otomatis dia jadi public, walaupun tanpa kita buat keyword public. Nah, berikutnya ini kita akan bahas privat subprosedur. Setelah memahami penggunaan keyword public, sekarang kita akan berlatih mencoba menggunakan keyword privat. Nah, ini kita buat pada subprosedur yang pertama di sini. Ini kita tambahkan dia tipenya privat ya. Nah, di sini ada keyword privat nih, privat sub latihan 16. Ini dia nanti manggil latihan 15. Nah, ini prosedur latihan 15 berisi kode untuk munculkan sebuah pesan, sedangkan pada prosedur dengan nama 16 ini memanggil atau menjalankan sub prosedur latihan 15. Nah, ini kalau kita akan coba secara bergantian. Ini kita jalankan yang 15. Oke, ini prosedur 15 berhasil. Kalau kita jalankan latihan yang 16, dia juga berhasil. Nah, ini kalau kita lihat di baris kode ini, untuk memanggil prosedur, dia bisa pakai call, bisa juga langsung nama subprosedurnya. Nah, ini ada dua cara yang dapat kita lakukan. Nah, sekarang kita coba pindah ke modul yang subprosedur 2 nih, yang ini ya. Nah, di sini kita akan coba panggil latihan 15. Jadi kita buat sub latihan 24. Ini nanti akan memanggil latihan 15 yang ada di modul subprosedur 1. Dia aksesnya dari subprosedur 2. Nah, ini kalau kita lihat di sini ya, ini akan terjadi error. Kita lihat ya, apakah terjadi error? Error ya. Di sini errornya adalah compile error sub or function not definite. Nah, ini disebabkan karena scope-nya tadi ya, tipe datanya. Nah, ini adalah bersifat privat. Nah, kalian lihat di sini. Karena privat tadi hanya bisa diakses dari modulnya sendiri. Dia tidak bisa diakses dari luar. Ini kalau kita contohnya kita jadikan ini public seperti ini. Ini kalau kita jalankan, tadi kan error ya. Nah, akan berhasil. Tapi kalau kita ubah jadi privat, dia akan terjadi error. Nah, itu errornya. Subprosedur not defined. Not defined itu berarti dia tidak ada atau tidak terbaca lah seperti itu. Kenapa tidak terbaca? Karena
latihan 15 ini dia tipenya privat, hanya bisa diakses dari modul ini saja. Nah, seperti itu. Kemudian static subprosedur nih, pada seri sebelumnya sudah disinggung bahwa tingkat prosedur variabel statik mempertahankan nilainya saat sebuah prosedur selesai dijalankan. Jadi kalau dia tipenya statik, itu dia tidak dihapus dari memori. Jadi keyword statik ini mempengaruhi lifetime dari lokal variabel. Nah, bagian ini tidak akan dijelaskan lebih jauh sebab sudah pernah dibahas di sebelumnya. Nah, untuk latihan sekarang silakan kita akan membuat modul baru lagi. Modul baru namanya subprosedur 3 ya. Diubah di sini. Subprosedur 3. Oke. Nah, ini kita bikin di sini pada modul ini dituliskan kedua script seperti ini. Kita copy saja ya, biar cepat. Nah, ini kita bikin dim integer variable as integer, kemudian integer variable 11 ini kita inisiasi variable 11 ditambah 5. Jadi nanti setiap dijalankan dia akan menambahkan 5. Nah, ini kita tambahkan lagi satu buah sub prosedurnya. Kita rapikan code-nya. Nyambung ya. Nah, ini berikutnya kita jalankan kedua prosedur masing-masing 3 kali atau lebih. Kemudian perhatikan perbedaannya. Oh, ini saya stop dulu. Nah, ini nilai variabel invar 1 adalah 5. Terus kita jalankan lagi 5, jalankan lagi 5. Nah, kemudian yang berikutnya, nah ini yang tanpa statik ya. Nah, kita bedakan kalau misalnya pakai statik 5 jadi 10 ya. Nah, ini perbedaannya. Kalau dia ada statik seperti ini, nilai variabelnya itu disimpan di memori ya. Maksudnya nggak pada saat end sub di subprosedurnya itu sudah diselesaikan, nilainya itu masih ada disimpan di memori. Nah, kalau misalnya kita lihat yang ini, kita jalankan yang 31 ini tanpa ada statik ya, dia nilainya 5. Kalau kita jalankan lagi 5, karena dia nggak nyimpen ya. Jadi pada saat selesai itu nilai angka 5 tadi itu dihancurkan. Nah, jadi pada saat dia mulai ini jadi 0 lagi, 0 tambah 5 ya 5 gitu. Nah, beda halnya dengan yang ada statiknya. Ini kalau dijalankan, ini kan dia integer ya, berarti belum ada 0 nilainya. Nah, di sini nanti nilai integer variabelnya ini dia akan nyimpan nilai. Nah, ini pertama dia ini masih ada 15 ya, yang tadi masih tersimpan. Nah, ini misalnya kita mulai ulang 5, kemudian dia akan nyimpan di memori. Pada saat saya selesaikan tadi, dia tidak akan dihapus dari memori. Kemudian dijalankan lagi 5 yang tadi akan disimpan di integer variabel ini. Nah, dia jadi 10. Kemudian 10 itu pada saat kita
selesaikan subprosedurnya, dia nggak akan terbuang. 10-nya akan tersimpan di memori. Jadi pada saat saya jalankan, nanti 10 tambah 5, jadi 15 harusnya. Nah, seperti ini. Ini ya. Ini adalah bedanya scope statik dan tidak ada statiknya. Nah, itu yang bisa saya jelaskan untuk penjelasan dari subprosedur. Terima kasih atas perhatiannya.